Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Hindrayani, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta akan menyampaikan hasil pembahasan tesis saya yang berjudul Model Strategi Pemasaran Cash Management Segmen Non-Wholesale Bank BRI dengan metode penelitian mix method kualitatif dan kuantitatif. Pada kesempatan presentasi kali ini saya akan menyampaikan bab 4 dan bab 5, di mana sebelumnya saya sudah melaksanakan seminar proposal untuk judul tesis ini yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang hasil pembahasan dari judul saya tadi. Beberapa hal akan saya sampaikan dalam hasil dan pembahasan dari penelitian saya ini. Adapun hasil interpretasi dari workload yang menampilkan frekuensi kata-kata dari 50 kata yang paling sering muncul. Kata-kata yang paling dominan muncul antara lain adalah kelola, kerja, registrasi, operasional, pendampingan, proses, pemasaran, perusahaan, approval, dokumentasi, integrasi, diversifikasi, e-form, transaksional, online, QCash, BRI, WTR, dan akses. Itu ada kata-kata kunci yang sering muncul dalam analisa kualitatif ini yang kami lakukan. Di mana analisa kualitatif kami ini menggunakan aplikasi NPVO ya. Jadi kata-kata yang sering muncul kami definisikan beberapa hal tersebut tadi. Dari kata-kata yang muncul di atas tersebut memperlihatkan bahwa pemasaran kelola tidak semata-mata berorientasi promosi, melainkan sangat terkait dengan kesiapan sistem, alur kerja internal, serta pengalaman nasabah dalam menjalankan transaksi keuangan korporasi melalui satu platform terpadu. Dari perspektif manajemen strategik, pola kemunculan kata dalam workload ini mencerminkan adanya integrasi lintas fungsi dalam implementasi strategi bisnis transaction banking. Selanjutnya, secara keseluruhan, hasil visualisasi Trimap menunjukkan bahwa strategi pemasaran cash management melalui platform kelola tidak hanya bertumpu pada inovasi teknologi atau fitur layanan digital semata, tapi juga sangat dipengaruhi oleh orientasi kebutuhan nasabah, efektivitas proses operasional, serta koordinasi lintas unit organisasi. Secara keseluruhan, hasil cluster analisis menunjukkan bahwa strategi pemasaran cash management BRI melalui platform kelola merupakan sistem aktivitas yang saling terhubung antara pemasaran, proses internal, registrasi layanan, serta penggunaan transaksi oleh nasabah. Hubungan yang erat antara elemen tersebut menegaskan bahwa keberhasilan strategi wholesale transaction banking tidak hanya bergantung pada inovasi produk dan teknologi, tapi juga pada konsistensi proses operasional, koordinasi lintas fungsi organisasi, dan kualitas hubungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya, beberapa pertanyaan yang muncul saat di bab 1 yang menyatakan bahwa ada tiga analisa yang akan kami lakukan, yaitu pertama adalah analisa kekuatan dan kelemahan internal transaction banking yang mempengaruhi cash management BRI khususnya di segmen non-wholesale. Kekuatan dan kelemahan BRI business transaction banking BRI khususnya pada layanan kelola sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antar proses pemasaran, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan teknologi digital dalam implementasi layanan tersebut. Project Map dalam analisa NPVO digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara tema penelitian secara komprehensif sehingga dapat menggambarkan keterkaitan antar berbagai faktor internal yang mempengaruhi kinerja bisnis. Salah satu faktor yang cukup kuat dalam Project Map ini adalah alur proses pemasaran dan implementasi layanan kelola yang relatif sistematis. Selain alur proses pemasaran, dukungan teknologi juga menjadi faktor internal yang cukup dominan dalam memperkuat implementasi kelola. Keberadaan teknologi seperti portal demo
dan Sandbox API memberikan kemudahan bagi RM dalam melakukan simulasi penggunaan layanan kepada nasabah sehingga nilai dan manfaat platform Kilola dapat dijelaskan lebih konkret dan mudah dipahami. Selanjutnya, selain faktor teknologi, Project Map juga menunjukkan bahwa struktur organisasi, jaringan bisnis yang luas, dan dukungan modal yang kuat menjadi faktor penguat internal yang signifikan bagi pengembangan Kilola. Project Map juga menunjukkan ada beberapa faktor internal yang masih melemahkan kinerja Kilola, terutama pada aspek kualitas SDM, stabilitas sistem, serta implementasi strategi pemasaran. Salah satu kendala yang muncul adalah kapasitas teknis dan produk Kilola yang belum merata di tingkat relationship manager, sehingga pendekatan pemasaran berbasis solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nasabah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya, Project Map ini juga menunjukkan bahwa strategi pemasaran Kilola masih belum sepenuhnya menonjolkan fitur-fitur yang dapat mendorong penggunaan layanan secara berkelanjutan oleh nasabah. Secara keseluruhan, hasil interpretasi Project Map menunjukkan bahwa Kilola memiliki potensi daya saing yang kuat sebagai platform transaction banking BRI, terutama didukung oleh kekuatan merek BRI, jaringan bisnis yang luas, serta platform teknologi yang terintegrasi. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan kinerja bisnis transaction banking BRI perlu melakukan optimalisasi pada beberapa aspek internal. Selanjutnya, alur proses pemasaran dan pemanfaatan Kilola menunjukkan suatu mekanisme yang relatif terstruktur, sistematis dan berbasis digital yang dirancang untuk memastikan kesinambungan antara aktivitas pemasaran layanan transaction banking dengan implementasi operasional di sisi nasabah. Rangkaian proses ini tidak hanya menggambarkan aktivitas pemasaran semata, tapi juga mencerminkan integrasi antara fungsi pemasaran, operasional, teknologi, serta manajemen risiko dalam satu layanan terpadu. Selanjutnya, keberhasilan pemasaran Kilola pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas fungsi. Dari sisi sumber daya, platform Kilola memiliki fondasi yang relatif kuat karena didukung oleh keunggulan internal yang dimiliki oleh Bank BRI. Hambatan utama dalam proses implementasi dan pemanfaatan Kilola teridentifikasi pada aspek sumber daya manusia, khususnya pada tahap onboarding nasabah serta integrasi teknis dengan sistem internal nasabah. Meskipun Kilola dirancang sebagai platform digital yang terintegrasi, namun tetap sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam mengelola proses operasional dan kapabilitas sumber daya manusia. Selanjutnya, berikutnya kami akan analisa peluang dan ancaman internal transaction banking yang mempengaruhi bisnis cash management BRI khususnya di segmen non-wholesale. Kebijakan pemerintah yang konsisten mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai, cashless society, mendorong peningkatan penggunaan Kilola ini. Dukungan regulasi dari pemerintah tidak hanya memperluas peluang pasar, tapi juga meningkatkan legitimasi dan tingkat kepercayaan nasabah kepada platform ini. Namun demikian, peluang yang tercipta dari dukungan kebijakan pemerintah juga menuntut internal untuk lebih disiplin dan terstruktur dari pihak bank. Namun demikian, di sisi lain, tuntutan kepatuhan terhadap regulasi juga berpotensi menghambat proses inovasi dan pengembangan fitur. Hambatan masuk tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan modal yang signifikan untuk membangun infrastruktur teknologi yang andal dan mapan. Tantangan utama dalam industri cash management tidak terletak pada tahap masuk ke pasar, tapi juga kemampuan mempertahankan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Penyediaan layanan cash management juga dituntut inovasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Meskipun harga yang ditawarkan cukup bersaing menjadi salah satu referensi penting dalam menjaga daya saing Kilola tetap perlu menjaga keseimbangan antara competitiveness, tarif, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, analisa strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan untuk memperkuat posisi BRI dalam bersaing dengan perbankan lain. Strategi adaptif Kilola dirumuskan dengan
menempatkan aktivasi dan volume transaksi sebagai indikator utama keberhasilan, sejalan dengan hasil analisa SWOT yang menekankan pentingnya diferensiasi layanan, kecepatan eksekusi, dan strategi pertumbuhan yang agresif. Secara keseluruhan, kombinasi antara penguatan kapabilitas analitik, pengembangan dashboard real-time yang informatif, serta penyederhanaan proses onboarding akan memperkokoh posisi Kilola sebagai solusi cash management korporasi yang terpadu. Selain kekuatan ekosistem, peran RM menjadi faktor diferensiasi yang sangat signifikan dalam pengembangan Kilola. Selanjutnya kita masuk ke analisa IFAS, yaitu dari analisa IFAS, yaitu hasil perhitungan matrik IFAS diperoleh skor 2,5. Nilai ini menunjukkan bahwa posisi internal Bank BRI dalam pengembangan Kilola berada dalam kategori moderat atau cukup kuat. Selanjutnya dalam analisa IFAS, yaitu eksternal faktor analisa summary. Hasil perhitungan matrik IFAS diperoleh total skor 2,65. Nilai ini menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merespon dinamika lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis transaction banking. Dari analisa IFAS dan EFAS tersebut kita lakukan penggabungan. Berdasarkan analisa SFAS, diperolehlah tertimbang yaitu 3,24 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan posisi strategis Kilola berada pada kategori cukup kuat dalam memanfaatkan peluang dan mengelola tantangan yang ada. Skor ini mengindikasikan bahwa kekuatan internal perusahaan relatif mampu mendukung pemanfaatan peluang eksternal yang tersedia di industri. Selanjutnya, strategi corporate BRI, portofolio dan diferensiasi bisnis. Strategi corporate Bank BRI dalam pengembangan transaction banking melalui platform Kilola menunjukkan pendekatan portofolio manajemen strategik yang mengintegrasikan strategi pertumbuhan dengan strategi penetrasi pasar pada berbagai segmen nasabah baik wholesale maupun retail corporate. Selanjutnya, strategi fungsional ini dikaitkan dengan operasi, marketing, dan sumber daya manusia. Strategi fungsional dalam pengembangan Kilola dirancang untuk mendukung implementasi strategi bisnis secara efektif melalui penguatan pada tiga dimensi utama: operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Ketiga dimensi tersebut saling terintegrasi secara sinergis untuk memastikan bahwa layanan transaction banking yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan secara efisien, responsif, dan mampu menciptakan pengalaman layanan yang unggul. Integrasi strategi fungsional dalam penguatan layanan cash management Kilola. Hasil analisa wawancara mendalam dan survei kuantitatif menunjukkan bahwa keberhasilan Kilola sangat dipengaruhi oleh sinergi antara penyederhanaan proses operasional, peningkatan kapabilitas RM sebagai trusted advisor, serta penguatan pemasaran digital yang berbasis relasi dan solusi. Selanjutnya kita lakukan analisa dari sisi GE metrik, yaitu pada dimensi kekuatan komposisi kompetitif BRI juga menunjukkan skor yang tinggi yang didukung oleh beberapa keunggulan strategis. Pemantauan berkeberlanjutan terhadap posisi kompetitif menjadi aspek krusial mengingat tingginya tingkat masuknya pemain fintech baru serta potensi penetrasi pemain global ke pasar Indonesia. Terus selanjutnya kita analisa pakai tahun metrik. Ekspansi pasar secara agresif ke wilayah yang market share transaksinya masih rendah dengan memanfaatkan kekuatan merek BRI serta unit kerja yang dimiliki, perluasan portofolio produk ke layanan trade finance dan supply chain solution dengan memanfaatkan infrastruktur platform Kilola yang telah tersedia. Selanjutnya kita lanjutkan dengan analisa kuantitatif. Dalam analisa kuantitatif ini, kami melakukan analisa kepada 100 nasabah untuk memvalidasi hasil dari analisa kualitatif di atas. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa semua parabel penelitian yaitu X1, X2, X3, dan X4 dan Y memiliki skala rata-rata tinggi yaitu 27-30 dari skala maksimal 32. Mengindikasikan bahwa persepsi responden yang sangat positif terhadap strategi cash management transaction banking BRI, yaitu variabel X4 mencatatkan skor tertinggi, menunjukkan konsistensi tinggi, yaitu X1 itu adalah
menunjukkan bahwa terkait dengan registrasi. Terus yang kedua terkait dengan registrasi, yang kedua terkait operasional dan implementasi. Yang ketiga terkait dengan yang X3 itu terkait dengan operasional. Terus yang X4 itu adalah terkait dengan integrasi. Secara keseluruhan, temuan ini mengkonfirmasi efektivitas strategi kelola Bank BRI dengan rata-rata keseluruhan 29,86 koefisien bervariasi di bawah 5 untuk siap untuk analisa inversial lebih lanjut. Selanjutnya kami lakukan uji validitas. Uji validitas menunjukkan 35 indikator 100% dinyatakan valid, di mana koefisien korelasi berkisar 0,3 sampai 0,6. Peningkatan ini memastikan instrumen penelitian memiliki konstruk validity yang kuat untuk mengukur strategi cash management. Hasil reliabilitas juga menunjukkan Cronbach Alpha 0,7 untuk 35 item instrumen yang termasuk dalam kategori sedang yang tingkat tinggi lebih besar 0, nilai ini menunjukkan konsistensi internal instrumen yang memadai untuk mengukur strategi bisnis cash management transaction banking BRI. Selanjutnya dilakukan uji normalitas, yaitu hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test pada residual regresi menunjukkan tes statistik 0,112 sehingga H0 diterima residual terdistribusi normal. Artinya di sini bahwa tidak ada outlier signifikan pada model regresi strategi cash management. Asumsi normalitas residual terpenuhi, memvalidasi penggunaan uji parametrik. Selanjutnya hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada masalah variabel independen X1, X2, X3, dan X4 dalam model regresi strategi cash management Bank BRI. Semua indikator jauh di bawah ambang batas kritis. Nilai ini mengindikasikan independen tinggi antar variabel sehingga koefisien regresi stabil dan dapat diintegrasikan secara akurat. Selanjutnya uji heterokedastisitas, yaitu scatter plot menunjukkan pola residual randomly scatter di sekitar garis nol tanpa pola sistematis atau funnel shape. Mengkonfirmasi asumsi homokedastisitas terpenuhi pada model regresi strategi cash management BRI. Hasil ini memperkuat validitas estimasi koefisien regresi sehingga model ini dapat digunakan untuk prediksi dan pengujian hipotesa secara akurat. Terus selanjutnya uji autokorelasi, yaitu hasil uji doubling pada model regresi strategi cash management menunjukkan tidak ada autokorelasi pada residual. Nilai DW mendekati 2 mengindikasikan independen antar residual dan tidak adanya korelasi serial orde pertama. Selanjutnya dilakukan uji linearitas, yaitu grafik uji linearitas menunjukkan titik data mengikuti garis lurus secara konsisten tanpa deviasi signifikan, mengkonfirmasi distribusi residual mendekati normal dan hubungan linear antar variabel independen pada model strategi cash management Bank BRI. Pola ini memperkuat asumsi linearitas regresi sehingga koefisien beta dapat diinterpretasikan secara langsung untuk mengukur pengaruh strategi bisnis. Model memenuhi syarat klasik untuk analisa inferensial yang akurat. Selanjutnya uji F simultan, yaitu simultan. Hasil M menunjukkan F hitung 1,965 dengan 6 sehingga HO diterima variabel independen X1, X2, X3, X4 secara simultan tidak mempengaruhi signifikan terhadap strategi cash management BRI. Selanjutnya dilakukan uji T parsial, yaitu tabel koefisiensi regresi menunjukkan hanya variabel X2 signifikan mempengaruhi strategi cash management. Hipotesa A1 untuk X2 diterima, sisanya tolak fokus strategi BRI pada aspek X2 untuk optimalisasi kilola. Terus selanjutnya uji regresi linear. Regresi linear menunjukkan persamaan model Y29138 tambah 001X1 plus 0158X2 kurang 0241X3
plus 0,010 X4. Konstanta 291 presentasikan baseline performa strategi cash manajemen Bank BRI yang sudah tinggi. X2 memiliki pengaruh positif terkuat. Selanjutnya dilakukan uji koefisiensi determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan R 0,278 dan R square 0,077. Berarti variabel X1, X2, X3, dan X4 hanya mampu menjelaskan 7,7% variasi strategi cash manajemen BRI, sementara 92% dipengaruhi faktor lain. Selanjutnya dilakukan uji korelasi, yaitu uji korelasi hasil uji one sample t-test mengkonfirmasi semua variabel X1, X2, X3, X4 Y signifikan berbeda dari 0. Rata-rata Y 29,6 menunjukkan persepsi respon sangat positif terhadap strategi cash manajemen Bank BRI secara keseluruhan. Selanjutnya validasi strategi terpilih. Strategi terpilih dalam penelitian adalah penetrasi pasar berbasis keunggulan operasional, market penetration with operation excellence, yang merupakan integrasi dari strategi SO, ekspansi pasar agresif dengan kekuatan merek dan jaringan BRI, strategi WO, penyederhanaan proses dan peningkatan kapabilitas pemasaran digital, serta rekomendasi BCG Star NGA Matrix Invest to Grow. Validasi strategi melalui analisa kuantitatif. Selain melalui dokumen sekunder, validasi strategi terpilih juga dilakukan analisa kuantitatif terhadap data survei yang melibatkan 100 nasabah non-wholesale Bank BRI yang menggunakan produk cash management atau Kilola. Berdasarkan hasil analisa regresi linear berganda, hanya X2 operasional dan pendampingan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa strategi Kilola. Kesimpulan validasi strategi berdasarkan hasil validasi melalui dokumen sekunder dan analisa kuantitatif dapat disimpulkan bahwa strategi terpilih penetrasi pasar berbasis keunggulan operasional, market penetration with operational excellence, yang dihasilkan dari analisa IFAS, EFAS, Town Metric, BCG, dan GM memiliki dasar empiris dan statistik yang kuat. Adapun kesimpulan dari analisa penelitian kami dari bab 1 sampai bab 5, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis cash management transaction Bank BRI melalui platform Kilola secara umum dipersepsikan positif dan efektif oleh nasabah non-wholesale. Tingginya rata-rata skor persepsi yang mendekati nilai maksimal mengindikasikan Kilola telah dipahami sebagai solusi transaksi yang relevan, modern, dan mampu menjawab kebutuhan pengelolaan keuangan operasional nasabah. Penelitian ini menemukan bahwa tidak seluruh aspek strategi memberikan kontribusi yang sama terhadap efektivitas performa Kilola. Dimensi operasional dan pendampingan nasabah muncul sebagai satu-satunya faktor yang secara konsisten memberikan pengaruh positif terhadap performa strategi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi Kilola tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan sistem atau kelengkapan fitur, melainkan sangat bergantung kepada kualitas proses operasional serta peran aktif sumber daya manusia, khususnya relationship manager dalam mendampingi nasabah dalam melakukan pendampingan secara intensif, responsif, dan berorientasi solusi menjadi elemen kunci dalam mendorong pemanfaatan Kilola secara optimal. Sebaliknya, aspek dokumentasi dan proses persetujuan cenderung dipersepsikan sebagai hambatan dalam implementasi strategi. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi efisiensi administrasi yang dapat mengurangi pengalaman nasabah, terutama apabila proses tersebut dianggap kompleks, memakan waktu, atau kurang fleksibel. Selanjutnya juga dalam tesis ini kami juga untuk supaya tesis ini nanti semakin sempurna ke depannya, barangkali bisa juga dilakukan analisa lebih lanjut, tentunya karena ini memang sampel kami sangat terbatas, 100 nasabah. Mungkin dengan sampel yang lebih besar mungkin akan lebih bisa mengcapture kebutuhan nasabah yang lebih detail dan juga lebih tepat gitu. Dan juga dari sisi kelompok nasabah yang disurvei juga mungkin perlu variasi dari segmen usahanya,
dan juga dari segmen usianya, itu juga akan sangat membantu dalam melengkapi penelitian kami ini. Mungkin itu saja dari kami untuk penyampaian presentasi bab 4 dan bab 5 dalam tesis kami ini. Semoga ada manfaatnya bagi kami sendiri dan juga universitas maupun bagi penambahan keilmuan khususnya dalam transaction banking. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini kami masih banyak kekurangan. Kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua sehingga kami dapat menyelesaikan proses tesis ini sampai dengan titik ini. Terima kasih, saya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.